Untuk ke Jerman Bapak Ibu ya, ada beberapa cara. Tapi tidak ada pilihan lain selain kita harus menguasai bahasa. Untuk mendapatkan visa Jerman itu syaratnya adalah B1. Harus punya ijazah B1. Jadi kalau kita ngomong level bahasa Jerman itu ada 6 tingkatan. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nggak usah sampai C lah. C2 tuh kalau ngambil C1, C2 kalau mau ngambil sastra Jerman kita perlu level bahasa setinggi itu. Tapi kalau untuk bikin visa cukup B1. Kalau untuk kuliah mintanya B2. Jadi kalau Anda mau menguliahkan anak di Jerman, si anak harus bisa ijazah B2-nya di tangan ya. Nah, terus konsepnya gimana? Ke Jerman itu ada dua cara. Pertama, kita mau kuliah ya di sini, atau anak kita mau kerja sambil sekolah. Ada dua cara yang berbeda. Kalau kuliah itu reguler berarti Bapak Ibu. Anak kita lulus SMA, masuk student college. Student college itu apa? Student college itu adalah penyetaraan pelajaran SMA, fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Jerman sendiri. Semua dalam bahasa Jerman. Ya, harus masuk student college selama 1 tahun. Habis itu ada ujiannya. Kalau lulus baru boleh kuliah. Nah, student college ada dua. Kita bisa ngambil di Jakarta, ya kuliah di Tangerang student college bahasa Jerman. Ini juga sama persis dari yang Jerman diakui 100%. Atau kedua, student college memang langsung berangkat ke Jerman sama seperti anak saya. Ujung-ujungnya adalah nanti kuliah. Nah, ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Karena kalau untuk bikin visa aja kita harus menyediakan, kalau nggak salah sekarang 10.000 euro distorkan ke konsulat kedutaan Jerman. Nanti uang itu setiap bulan akan dikirim ke rekening anak kita sebesar 800 euro untuk biaya hidup. Mereka tidak mau kita ngirim anak di tengah jalan anaknya nggak punya duit. Jadi kita harus punya uang di awal minimal 10.000 euro atau setara 170 juta. Itu untuk jaminan visa keluar. Bisa nggak bayar? Bisa. Kalau Bapak Ibu punya teman saudara yang tinggal di Jerman, mereka mau menjamin bahwa anak itu kehidupannya ditanggung oleh mereka, maka Bapak Ibu tidak usah mengeluarkan uang sebesar 10.000 euro. Ya, ini cara reguler yang banyak orang-orang lakukan. Nah, siang ini saya membahas tentang Ausbildung. Nah, Ausbildung adalah cara yang sangat efisien menurut saya, ya, cepat dan murah, di mana anak kita bisa kerja sambil sekolah ya. Nah, latar belakangnya apa? Nah, bagaimana ceritanya sih kok bisa ada program Ausbildung ini? Jadi Ausbildung ini resmi kerjasama antara Kadin Jawa Tengah ya dan IHK Trier. Nggak hanya Trier itu nama kota di Jerman, bahkan sekarang ada 3 kalau nggak salah. IHK itu kalau dalam bahasa Jerman Industri Handelskammer, artinya kamar dagang Jerman ya. Jadi Kamar Dagang Jerman bekerja sama dengan Kadin Jateng ya. Melalui Edukadin ini kita mencetak tenaga-tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kurikulum pabrik atau perusahaan di Jerman ya. Jadi ini bukan pertama kalinya, ini sudah cukup lama bahwa Kadin Jawa Tengah ini sudah mengirimkan, kalau nggak salah ini batch ketiga ya. Kerjasama ini sudah lama sekali ya. Jadi Anda bisa cek Kadin Jawa Tengah ya. Nah, terus kenapa Jerman mencari tenaga kerja? Kenapa Indonesia? Mungkin Bapak Ibu tahu kalau sering baca di TikTok, di Instagram saya, bahwa sekarang pada dasarnya negara-negara maju itu mereka kekurangan tenaga kerja. Kenapa? Karena generasi mudanya tidak mau punya anak. Jepang misalnya, sekarang mereka membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya untuk orang asing bekerja di sana. Jerman juga, kalau kita lihat peta pertumbuhan demografi anak muda, semakin ke bawah, semakin menyusut yang 2025 Jerman ini. Ya, jadi bahaya sekali. Beda dengan tahun 1900 tenaga muda berlimpah untuk kerja produktif. Sekarang mereka tidak punya. Jadi mau tidak mau Jerman itu sekitar
400 sampai 600 ribu tenaga kerja itu pasti dibutuhkan untuk berangkat ke Jerman. Mereka sangat membutuhkan tenaga kerja dan mereka memiliki lapangan kerja seluas-luasnya. Kita pun dari Kadin bahkan sampai kerepotan untuk memenuhi kuota. Bukan di sini masalahnya bukan sulit mencari kerja seperti di Indonesia. Kalau di sini justru kita tuh sulit mencari orang yang capable, yang skillnya mampu memenuhi kebutuhan perusahaan di Jerman. Justru saat ini Kadin Jawa Tengah ini kurang orang. Makanya saya sering mengadakan seminar offline, sering mengadakan presentasi ke sekolah-sekolah, kadang webinar seperti ini, ya. Nah, ini foto-fotonya Kadin Jawa Tengah, ya. Jadi memang kita boleh dibilang kita satu-satunya lembaga Ausbildung yang resmi di bawah Kadin. Mungkin kalau Bapak Ibu ngecek di website Google akan banyak program Ausbildung, cek aja silahkan. Tapi hati-hati, kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Sudah pernah ada kasus, bukan hanya satu, ada beberapa, ya. Asal anaknya bisa bahasa Jerman, dikirim ke Jerman, habis itu di sana mungkin mengalami kekerasan fisik karena anaknya diajak ngomong nggak paham, dibentak-bentak, anaknya takut lari. Nah, kalau sudah lari itu terus siapa tanggung jawab? Kalau tidak ada pelindungnya, kalau di kami, kalau ada kesalahpahaman, perselisihan dalam tempat kerja, Kadin Jerman dan Kadin Jateng akan turun. Bahkan konsulat Indonesia juga ikut turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu sudah banyak kasusnya, orang-orang yang tidak kerjasama resmi lari kemana, ditangkap polisi, dideportasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, kalau milih program Ausbildung itu jangan sembarangan, cari yang resmi. Ya. Nah, siang ini saya akan bercerita tentang 6 materi. Pertama, latar belakang Ausbildung, legalitas, konsep. Kedua, komparasi antara kuliah, magang, Ausbildung. Mungkin banyak teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu, ya. Apa manfaatnya? Kemudian pilihannya apa aja? Materi pengajaran bahasa Jerman seperti apa? Dan terakhir adalah diskusi, question answer, ya. Nah, ini latar belakangnya. Hingga November 2022, ya, ada 1,9 juta kebutuhan tenaga kerja di macam-macam posisi yang tidak terpenuhi. Sampai 2022 kemarin butuh setengah juta, antara 500 ribuan sampai 600 ribu orang yang usia produktif, ya. Nah, untuk bisa ikut program ini ada namanya Ausbildung, bukan magang, ya. Ini berbeda dengan magang. Apa bedanya? Nanti saya jelaskan. Kalau kita ngomong program Ausbildung itu adalah pendidikan dan pelatihan profesi selama 2, 3, atau 4 tahun, tapi rata-rata 3 tahun, ya. Ini bukan penyaluran tenaga kerja, atau Bapak Ibu mungkin sering lihat, ya, TikTok, oh magang di Jepang, gajinya gede. Tapi kalau cuma magang, ya dapat duit, ya betul. Terus apa yang Anda dapatkan? Selesai kontrak Anda pulang. Paling dapat surat keterangan magang untuk ngelamar kerja di sini sebagai surat referensi. Nah, Ausbildung berbeda, ya. Bedanya apa? Nanti saya tunjukkan, ya. Di mana penempatannya ada 3 negara bagian. IHK itu saya bilang Kadin, ya. Kadin Trier di Rhineland-Pfalz, tempatnya di sini, ya. Kemudian kedua Nordrhein-Westfalen, IHK Bonn di atas ini, Nordrhein-Westfalen. Yang ketiga Baden-Württemberg, ya, di Konstanz dan Stuttgart di sini. Jadi anak-anak kita akan bekerja di 3 negara bagian, atau gampangnya 3 provinsi lah. 3 provinsi sini, ya. Itu penjelasannya. Jadi kalau ditanya kerjanya di mana, di 3 negara bagian ini yang Kadinnya sudah bekerja sama dengan Kadin Jateng. Jadi antar provinsi kerjasama Kadinnya, ya. Nah, konsepnya seperti ini. Pemerintah Jerman diwakili oleh IHK, Kamar Dagang Jerman. Saya ambil contohnya satu terakhir meskipun tadi ada banyak, ya. Mereka akan memetakan butuh apa? Tenaga kerja perhotelan, untuk bus driver, untuk restoran, untuk chef, untuk nursery, dan lain-lain. Mereka akan melaporkan ke Kadin Jawa Tengah, ya. Saya butuh tenaga kerja hotel, resto,
ya, atau mungkin perawat. Melalui program mereka Edukadin, kita mendidik tenaga-tenaga kerja muda terampil ini supaya secara bahasa, bukan hanya bahasa ya, secara bahasa mereka paham dan mampu mendapatkan sertifikasi minimal B2, tapi juga ketika mereka belajar di sini diberikan kurikulum pengajaran. Jadi kalau Anda sekolah bahasa di Kuta, Anda hanya akan belajar bahasa Jerman, titik. Tapi kalau Anda ikut program Ausbildung, Anda milih dari 6 program yang ada itu, saya mau apa? Oh, saya mau jadi chef, koki. Berarti nanti kurikulumnya tentang koki, terminologi kata-kata perbendaharaan vocabulary-nya banyak tentang koki. Oh, saya mau jadi perawat, berarti akan arahnya nanti ke kata-kata medis. Nah, itu yang membedakan antara sekolah bahasa Jerman di luar dan ikut program Ausbildung. Ya. Nah, fakta nggak bisa dipungkiri hari ini ya, pengangguran paling banyak tamatan SMK SMA. Bapak Ibu bisa cek sekarang lagi rame itu tagarnya apa? Kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Rame sekali ya. Mau kerja susah. Anak lulusan SMA SMK itu paling sulit dapat kerja. Rata-rata penganggurannya 9-11% untuk SMK, untuk SMA 8-9%. Padahal anak-anak SMK kalau di Jerman ini gajinya luar biasa tinggi. Ya. Nah, ini contoh saya ambil testimoni dari medsos ya. Anak ini lulusan UI ya, elektro. Lulus Januari 2024, IP-nya kumlot berarti minimal 3,5. Dia magang di PT Freeport. Freeport semua tahu, tambang emas Indonesia. Dengan harapan apa? Ya supaya dapat kerja kan. Kalau magang referensinya perusahaan besar kan, referensinya kerjanya mana? BMW, Mercedes, Freeport, apalagi Samsung, perusahaan-perusahaan raksasa. Harapannya terima kerja. Sampai anak ini nggak ikut wisuda, ya toh. Tapi ternyata selesai magang itu tidak menjamin. Ya. Banyak sekali tes-tes di bidangnya dan bahkan si anak tidak terima kerja. Ya, jadi kalau saya bilang magang itu bukan jaminan Anda bisa keterima kerja di Indonesia atau bisa diperpanjang kontraknya, tergantung kebutuhan kerja di negara tersebut. Ya, magang kan bisa di Korea, di Jepang, di China, di mana-mana. Program magang banyak sekali. Intinya kalau magang tuh ya saya to the point aja, kita jadi buruh. Tidak ada ilmu yang didapat, mereka akan membutuhkan tenaga kasar kita. Mereka nggak butuh soft skill kita. Ya. Nah, apa bedanya dengan kuliah dan Ausbildung? Ya, kalau kuliah sudah jelas. Setiap orang di sini mungkin anaknya cita-citanya kuliah. Ya, Anda akan mendapatkan pendidikan akademis. Saya pun dosen di universitas. Tidak ada praktek kecuali magang di tempat kerja selama 2 bulan atau 1 bulan saja. Biaya tinggi. Apakah selesai kuliah pasti dapat kerja? Belum tentu. Gaji awal berapa sih kalau orang kuliah? Paling fresh graduate. Kalau Jakarta mungkin 5,5-6 juta. Kalau Semarang 3,5 juta sudah bagus hari ini. Ya. Yang didapatkan apa? Ijazah akademis. Ya. Nah, kita perbandingkan bagaimana dengan magang. Magang jangka pendek, hanya 2 tahun. Tidak ada pendidikan. Gajinya tetap, selesai magang harus pulang. Hanya untuk mendapatkan selembar surat referensi kerja. Tapi kalau Ausbildung Bapak Ibu, ini jangka panjang. Kita kerja sambil sekolah. Kok bisa? Jadi kalau kita bilang Senin sampai Jumat kerjanya, 3 hari kerja, 2 hari sekolah. Gaji meningkat. Ketika anak Anda berangkat Ausbildung, itu sudah ada kontrak nyata. Nanti saya tunjukkan juga kontraknya seperti apa. Berapa gajinya, berapa banyak liburnya. Jadi benar-benar kontrak kerja. Selesai Ausbildung, bahkan sebelum Ausbildung, Anda bisa mengajukan green card atau pindah warga negara Jerman. Karena mereka sangat kurang orang yang produktif di usia muda. Yang didapatkan apa? Kalau Anda lulus Ausbildung selama 3 tahun, ijazah akademis karena ada sekolahnya. Terus dapat surat referensi kerja seperti magang di tempat di mana kita bekerja. Dan yang paling penting adalah sertifikasi profesi internasional. Kalau Anda misalnya ngambil jurusan chef, Anda mendapatkan sertifikat profesi yang berlaku di seluruh dunia. Anda mau kerja di hotel ternama,
Anda mau buka usaha sendiri, itu sudah diakui. Ini yang mahal harganya, bahkan orang kuliah pun sulit untuk mendapatkan sertifikasi profesi internasional ini. Karena dengan ini berarti Anda bisa kerja. Ya, sudah kerja mandiri, bukan pulang sebagai buruh lagi, tapi Anda mulai membangun bisnis sebagai murni profesional kelas dunia. Nah, ini program Ausbildung. Ya. Nah, apa manfaatnya? Ketika Bapak Ibu ikut Ausbildung, anaknya udah nggak usah bayar uang sekolah, tempat tinggal sudah beres, selama jam kerja dapat makan, sebulan sudah dapat uang saku, mendapatkan jaminan sosial, asuransi, sebelum berangkat pun sudah ada kontrak kerjanya, sertifikat profesi yang saya ceritakan tadi. Ini yang luar biasa menurut saya, sangat berharga adalah di sini. Dan melihat kultur budaya negara Eropa. Kalau di Jerman tuh enak karena Jerman di tengah. Anda mau ke Austria, ke Swiss, ke Denmark, Cekoslowakia, ke Belanda, ke Prancis, Italia, Spanyol, itu dekat sekali. Ya, naik kereta paling berapa? 3-4 jam sampai. Anak saya kalau ke Denmark naik sepeda 2 jam sampai. Kalau naik mobil paling 1 jam. Nah, ini yang menarik, anak kita bisa melihat dunia lain Eropa seperti apa sih, jalan-jalannya murah ya. Dan kalau Anda ikut Ausbildung, ketika ngomong fasilitas jaminan sosial selain asuransi ini, Anda mendapatkan kartu kereta api yang berlaku di seluruh Jerman, naik kereta gratis. Jadi mau pindah kota manapun tidak bayar lagi. Satu tiket berlaku seluruh kota yang ada di Jerman. Nah, ini menarik. Jadi kalau weekend anaknya nganggur, bisa jalan-jalan ke Berlin, ke Hamburg, asal naik kereta aja, duduk, tidur, sampai tujuan, jalan-jalan, pulang lagi gratis. Luar biasa. Kalau kita mau jaminan sosial, nggak ada yang lain di Jerman. Karena saya dulu juga tinggal di sana. Ya. Nah, metode belajarnya 3+2, 3 hari praktek, 2 hari sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dalam 1 bulan 3 minggu kerja, seminggu sekolah, atau 2 minggu kerja, seminggu sekolah, tergantung perusahaannya, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa ngomong saklek, tapi teoritis antara 70-60% minimal kerja. Sisanya sekolah tentang apa? Tentang pekerjaan itu. Kalau Anda cah bagaimana cara masak yang betul, bagaimana bikin salad, bagaimana bikin saus, dan lain-lain. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kontrak kerja seperti ini. Ya, ini contoh anak yang sudah berangkat ke Jerman. Dalam bahasa Jerman saya terjemahkan. Ya. Angaben zum Ausbildenden. Ini adalah tempat kerja si pemberi kerja, Hotel Schneider. Alamannya PLZ, kode pos. Tempatnya di Schalkenmeren, Jalan Strasse, itu jalan. Ya. Ada emailnya, ada teleponnya. Jadi pemberi kerja jelas. Ini anak yang di Indonesia. Angaben zur Ausbildenden berarti anaknya yang kerja siapa? Handiono Raihan, orang Semarang. Tanggal lahir, nomor WA. Ya. Kontrak sudah jelas. Berapa lama tadi kan saya bilang antara 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Di sini 42 bulan. Rata-rata kontrak 36 bulan atau 3 tahun. Ya. Jadi ketika berangkat si anak sudah ada pegangan di tangan, orang tua sudah tenang. Oh, anak saya kontrak kerja 3 tahun. Ya. Gajinya berapa? Nah, ini kontraknya sudah jelas 3 tahun, 1 Oktober sampai 30 September 2026. Kontraknya sudah jelas. Gaji tahun pertama 1.000 euro. Tahun kedua, ersten tuh first, zweiten tuh second, dritten tuh third. Ya, tahun ketiga 1.200. 1.000 itu kalau sekarang euro, kalau nggak salah nggak baca biar gampang, 17.000 rupiah. Berarti anak kita 17 juta rupiah per bulan dia dapat. Tapi kotor. Anggap aja 1.000 untuk biaya hidup di Jerman antara 400 sampai 500 euro. Tempat tinggal anggap aja 300-400, biaya hidup cuma 100. Cukup. Asal anaknya masak loh ya, jangan makan restoran terus. Kalau makannya Tony Romas ya toh, steak ya nggak cukup. Maksud kita yang wajar lah, cara hidup wajar di sana. Semua mesti mandiri. Saya juga tiap hari masak dulu di sana. Ya. Nah, anggap aja untuk pengeluaran tempat tinggal, makan, jaminan sosial, asuransi 500 masuk kantong bersih. 500 kalau kalikan 17 itu 8,5 juta. Lebih dari cukup. Jadi ketika anak ikut program Ausbildung, Bapak Ibu selaku orang tua
tidak perlu ngirim uang 1 rupiah pun, tidak perlu. Bahkan kalau anaknya irit, banyak kejadian yang dari pemukiman pedesaan, si anak malah bisa ngirim duit ke orang tuanya untuk hidup. Ya kalau 8,5 juta itu kan udah bersih, mereka istilahnya mau beli baju, mau jalan-jalan ke luar negeri silahkan. Kalau yang sayang orang tua malah ngirim balik orang tuanya juga bisa. Ya. Nah tahun ketiga 1.200. Sesudah selesai kontrak Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kontrak 3 tahun. Kalau Bapak Ibu selesai kontrak, ada 3 pilihan. Pertama, oh saya punya restoran Pak, saya ke Jerman cuma disuruh belajar menjadi chef atau manajer hotel atau manajer resto, pulang orang tua saya punya hotel. Ya silahkan, mau balik tidak ada masalah. Atau mungkin anak punya cita-cita, di Jerman saya mau belajar teknik, katanya tekniknya bagus, silahkan. Atau mau ikut program kerja lagi lanjut, gajinya langsung dikali 2. Berarti kalau gajinya terakhir 1.200, begitu lulus Ausbildung, itu nanti gajinya langsung antara 2.000 sampai 2.400 euro. Ya. Nah, ini menariknya. Jadi pilihan ada di tangan anak-anak, mereka mau apa. Ya. Dan selama Ausbildung itu mereka bisa mendapatkan green card atau pindah ke warganegaraan. Demikian juga dengan cuti, urlaub itu cuti. Ya. Di sini ada Arbeitstage, hari kerja. Anak tadi kan baru berangkat sekitar September kalau nggak salah ya. September, jadi cutinya cuma 6 hari. 1 tahun kita berhak mendapatkan cuti 24 hari. Saya rasa cukup banyak ya, itu di luar libur hari raya agama, Natal, tahun baru dan lain-lain ya. Jadi kalau ngomong cuti di Jerman itu banyak sekali. Jam kerja 1 hari cuma boleh 8 jam, tidak ada lembur. 1 minggu cuma boleh 40 jam, artinya kerjanya mereka dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu bebas. Anak-anak mau liburan, mau tidur, atau mau nyari kerja sampingan, mau jalan-jalan, silahkan. Ya, tergantung anaknya mau apa. Nah ini kondisi-kondisi yang diberikan oleh pemberi kerja, oleh perusahaan di Jerman, ketika anak kita masih di Indonesia dan siap berangkat. Kalau sudah punya B1, B2, berarti anak tinggal tanda tangan kontrak, berangkat. Ya. Nah, ini contoh orang Indonesia baru mendapatkan green card. Ya, kalau udah punya green card berarti punya KTP Jerman, keluar masuk, dan istilahnya hak-hak mereka sama seperti warga negara Jerman. Enak sekali, nggak usah tiap tahun perpanjang visa. Ini berlaku kartu gültig bis, card expire ya sampai 2033. Ini harusnya dari tahun 2023. 10 tahun KTP-nya berlaku. Selama itu mau bolak-balik Indonesia, nggak usah perpanjang visa, nggak usah bikin visa lagi. Ya. Nah, jurusannya apa saja? Ada 6 jurusan. Pertama, koki. Kedua, perhotelan. Ketiga, keperawatan, nurse. Keempat, resto. Keenam, supir bis. Kelima, supir bis. Keenam, gastronomi atau fast food. Nah, di sini kalau kita bilang koki bukan berarti cuma masak. Artinya Anda harus bisa menemukan inovasi baru, resep-resep baru, di atas meng-create masakan baru, ya, bukan hanya sekedar masak jadi asisten, tapi Anda menjadi chef beneran, karena Anda mendapatkan sertifikasi profesional. Demikian juga dengan hotel, bukan cuma laundry, bukan cuma jadi pembersih kamar, enggak. Anda mempelajari full manajemennya, dari front office, laundrynya, pembeliannya, terus booking hotelnya, customer service, handling komplain dan lain-lain, semuanya A to Z. Sama seperti restoran, bukan cuma sekedar pelayan yang bawa keluar piring terus ngelapi meja, tidak. Analisa restoran, promo, banket, penataan menu, pembelian bahan baku, stok dan lain-lain. Jadi benar-benar kalau ada program-program ini dari A sampai Z, anak kita akan menguasai. Apa bedanya restoran dengan gastronomi, fast food? Kalau restoran Anda mungkin tahu, kita bilang restoran Indonesia itu kan menunya banyak, restoran Chinese menunya banyak, ya kan? Ada ayam goreng, ayam panggang, ada pecel, ada soto, kompleks lah. Kalau fast food
Ausbildungnya cuma 2 tahun, ini sama seperti mungkin McDonald, Burger King, makanan siap saji. Tentu manajemennya berbeda dengan restoran. Nah, jadi kalau ngomong fast food gastronomi, sistem gastronomi itu lebih singkat, Ausbildungnya cuma 2 tahun aja selesai. Ya itu yang membedakan, ini fast food, ini restoran benar-benar besar. Sering acara nikah, ada acara prasmanan, ada catering dan lain-lain. Ya, supir bis juga menjadi salah satu pilihan di Jerman. Kalau yang punya ijazah B2 bisa menjadi driver bus. Jangan dipikir kalau supir bis di Jerman itu kejar target ya. Nyupir di sana santai, jalan pelan-pelan ya, hidupnya tenang. Gaji mungkin kalau supir posisi awal 2.500 sampai 3.000 euro. Ya, jadi luar luar biasa sekali kalau ngomong gaji. Ya. Nah, ini pilihan yang ada di Jerman. Mungkin Bapak Ibu tanya, "Pak, lah anak saya itu mau kuliah." Ya, kuliahnya mungkin elektrocad atau desain interior, betul. Ini memang mungkin belum menjawab apa keinginan anak Anda. Tapi setidaknya kalau buat saya ada alternatif seperti ini. Mungkin si anak punya hobi sampingan, masak kayak, perhotelan kayak, resto kayak. Anaknya bisa belajar, melancarkan bahasa Jerman, dapat green card dulu ya toh. Kalau mau warga negara silakan. Setelah 3 tahun itu tabungan sudah berlimpah. Anggap aja sebulan nabung 500, 1 tahun kalikan 12, 6.000, 3 tahun 18.000 euro. Begitu lulus punya sertifikat profesional, mau kuliah sambil kerja, silahkan. Nah, kalau saya pribadi loh ya, saya ngomong sama anak saya, kalau kamu sudah ke Jerman jangan balik, kerja di Jerman. Kenapa? Jaminan dari tua lebih bagus. Kerja di sana pajaknya tinggi, mungkin 15-35% progresif tergantung penghasilan, tapi semua kembali ke kita. Tante saya orang Jerman, jadi ketika sudah pensiun dia mendapatkan rente setiap bulan dari pajak yang dia bayarkan. Semakin besar gaji kita, semakin besar pajak kita, semakin besar penghasilan hari tua kita. Nah, itu pilihan. Kalau di sini kita bayar pajak, ya mohon maaf aja, Anda kalau pensiun di perusahaan swasta dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya, nah tapi ini tiap orang kan punya konsepnya sendiri-sendiri, tidak berlaku kalau Bapak Ibu punya bisnis. Wah, saya punya hotel Pak di sini, saya punya Kempinski, Hotel Indonesia punya saya, anak saya ngapain tinggal di Jerman? Oke, itu lain cerita sih. Ya kan, saya punya restoran Angke di Jakarta punya saya Pak. Ya oke, belajar aja manajemen resto di sana, pulang mimpin perusahaan sendiri, nggak ada masalah. Ya tentu setiap orang punya kepentingannya dan punya pandangannya sendiri-sendiri. Nah, berapa usia atau apa aja syaratnya untuk ikut program Ausbildung ini? Usia 18-30 tahun, minimal SMA SMK, paket C bisa, terus S1, D3, D4 bisa. Ya intinya jangan lebih dari 30 tahun, karena ingat tadi Jenderal mencari anak-anak yang produktif, sehat jasmani rohani. Kalau bisa masih single, kalau umur 25 sudah nikah punya anak, nanti sedikit pulang nggak repot ya. Nah, setelah kriteria masuk, si anak harus juga punya komitmen. Apa? Memang dia itu minat ke Jerman, siap ditempatkan dimanapun. Jangan anaknya didorong-dorong oleh orang tua sebenarnya anak tidak minat, nanti baru setengah tahun minta pulang, lah kena denda. Ya kan kita sudah dikontrak. Kalau Anda melanggar kontrak, nanti ada penaltinya. Ya, jadi perjanjian itu kedua belah pihak, tidak hanya menguntungkan Anda saja, tapi juga ada kewajiban yang harus dibayarkan ketika Anda melanggar kontrak tersebut. Ya. Nah, ini prosesnya kira-kira seperti apa sih kalau minat? Nah, seleksi awal, ya toh. Nanti ada administrasi, kirim berkas, KK, KTP, ijazah, rapot. Ya. Proses pelatihan bahasa, ada ujiannya B1. Kalau sudah B1 bisa bikin visa. Ketika Anda sudah lolos B1, berarti perusahaan sudah siap interview. Nanti lolos B1, perusahaan interview, cocok apa enggak. Nanti habis itu kalau sudah lolos interview, tinggal melanjutkan B2. Begitu B2 lolos, Anda langsung berangkat ke Jerman. Dan berangkatnya pun didampingi dari Kadin Jawa Tengah. Enggak cuma sekedar dilepas saja. Kadin ikut mendampingi ke Jerman, diserah terimakan ke Kadin Jerman nanti, ya tiga kota tadi.
nanti diantar sampai tempat tinggal, semua tertata rapi. Jangan bingung sampai sana nanya bingung Pak, di bandara ikut apa, naik bis apa, transport gimana, tidak usah bingung. Semua sudah dikondisikan. Ya. Oke, persyaratannya ini kalau yang ada minat nanti bisa WA ke saya. Tapi standarnya seperti ini. Isi formulir, pas foto, fotokopi kalau pernah magang dan lain-lain. Ya. Akta kelahiran, persetujuan wali, atau sanggup membayar biaya pelatihan. Ini dokumen-dokumen administratif yang harus dilengkapi. Nah, ini kurikulumnya. Berapa lama belajar sampai B2? Untuk pelajaran A1 butuh 150 jam. A2 178 jam, B1 259 jam. Kemudian nanti tentang pelajaran tambahan, pembuatan CV, table manner, pengenalan budaya dan lain-lain ya toh. Preparation job interview, sebelum ada tadi ingat interview perusahaan asing, ada pelatihannya bagaimana cara ngomong, tatapan, kata-kata digunakan dan lain-lain. B2 359 jam, persiapan ujian B2-nya 57 jam. Total itu 1000 jam kira-kira. Dan akan selesai dalam waktu 10 bulan. Tergantung anak loh ya. Kalau anaknya menyerapnya cepat mungkin bisa 8 bulan, 9 bulan. Kalau anaknya males atau lalat ya mungkin lebih lama lagi. Tapi target kita 10 bulan, kalau bisa 9 bulan sudah berangkat. Lah berapa biayanya? Nah, ini menarik. Sebelum ngomong biaya, kita coba cermati dulu berapa biaya kuliah. Sambil Universitas Pancasila lah yang kita bilang so-so gitu aja levelnya ya. Mau kuliah S1 kan kalau di Indonesia. S1 itu semester 1 13, 15 ya toh. Dan seterusnya. Pokok total selama 8 semester anak kuliah itu butuh 100 juta. Ini di luar uang gedung ya Bapak Ibu ya. Uang kuliah semesteran yang setiap semester Anda bayarkan. Ya. Uang gedung belum ada. Nah, kalau sekolah negeri lebih murah. Anak saya kedua sekolah negeri di Erlangga, Surabaya. Ya. UKT-nya 8 juta, lumayan lah. 8 juta per semester. Ya toh? Bahkan ada yang di sini ada 25 juta, kalau ngomong UGM ada yang 25, tergantung jurusannya. Kalau sains hijau itu lebih tinggi, kalau sosial, ekonomi, bahasa dan lain-lain sastra biasanya UKT-nya lebih murah. Ya. Ini gambarannya. Ya. Nah, kalau kita hitung anak kuliah di Indonesia berapa sih duitnya? Biaya kuliah saya anggap aja tadi saya cerita anak saya. Ya. 8 juta. Kalikan 8 semester. Untuk uang kuliah tok 64 juta. Kos aja anggap 1,5 juta. Ini kalau di Banyuwangi. Nah, coba kalau orangnya kos di Jakarta ada nggak kos 1,5 juta? Ya kan? Ini saya buat sehemat-hematnya lah supaya Bapak Ibu nggak kaget biaya kuliah di Indonesia. Tapi ini anggap aja hemat. Kos 1,5 juta. Beli token listrik 200.000. Transport 300.000 untuk beli bensin, atau kalau Grab anaknya perempuan ya kan, berarti sehari cuma 10.000 lah, kira-kira cukup enggak kan gitu kan. Total 2 juta selama 4 tahun, 96 juta Bapak Ibu. Ini sudah kira-kira 160 juta. Anak kita selain kos dan kuliah perlu makan, betul? Bayar internet 50.000, beli sabun, odol, sabun cuci, pembersih kamar mandi 50.000 aja budgetnya. Jajan untuk makan 1,5 juta per bulan, berarti sehari 50.000. Kalau kita bagi lagi sekali makan 17.000. Nah kira-kira kalau ada di kota besar hidup nggak anaknya, ya kan? Ini kan udah pakai paling hemat. Tadi 160 juta ditambah 76 juta, berapa? Anggap aja 250 juta Bapak Ibu. Ini untuk kuliah di Indonesia. Jaminan dapat kerja? Belum tentu. Lihat aja di medsos. Lihat aja cerita saya tadi. Berapa banyak orang yang berkeluh kesah lulus kerja, anak-anak S2 pada nganggur semua, nggak dapat kerja. Ini gambaran modal kuliah yang saya buat sangat minim. Jangan ngomong kedokteran, jangan ngomong tinggal di Jakarta. Ini tinggal yang sangat minim Bapak Ibu. Kalau kota-kota kecil, Solo, Semarang mungkin biaya seperti ini masih bisa, tapi kalau Surabaya, Jakarta, Bandung sudah nggak masuk biaya seperti ini. Ya, nah sekarang kita ngomong komparasi. Berapa kalau program Ausbildung Bapak Ibu? Tadi kita bahas 160
1053 jam 10 bulan, persiapan ujian bahasa, penerjemahan dokumen, nyata outdoor activity, ada hotel visit, table manner, dan lain-lain ya. Itu biayanya 50 juta rupiah sekali bayar. Maksudnya sekali bayar ini aja, tidak ada tambahan lagi ya. Tapi nggak harus gelondong, bisa dicicil, nanti ada DP, ada cicilannya. 50 juta rupiah Bapak Ibu. Anak kita sudah garansi berangkat, garansi dapat penghasilan, dan tertata hidupnya di sana ya. Pak, anak saya sudah pernah ngambil ijazah A1, A2. Kalau ngambil B1, B2 nya saja bisa nggak? Bisa ya. Mungkin sudah pernah les, mengambil B1, B2 itu cuma 7 bulan ya, biayanya 40 juta. Jadi sudah les A1, sudah punya ijazah A2, ada tapinya. Nanti Anda, anaknya itu harus mengikuti placement test. Benar-benar bisa nggak diajak ngomong sama bule, karena yang di Semarang ini gurunya juga native speaker dan ada orang dari IHK, dari Kadin Jerman yang standby di sini untuk melihat kurikulumnya sesuai atau tidak ya. Jadi peserta akan dites ulang. Kalau memang punya ijazah A2 tapi diajak ngomong ya mohon maaf, tidak bisa, harus ngulang dari paket A. Nah, ini harganya. Tentu ada benefit lain lagi Bapak Ibu. Apa benefitnya? Harga 50 juta tadi Bapak Ibu ya, itu sesudah anak Anda kerja di Jerman 1,5 juta, tidak melanggar kontrak, mendapatkan uang kembalian 17 juta cashback ya. Terus selain itu mendapatkan gratis pendaftaran visa 75, kalau nggak salah visa 100 euro, disubsidi 75 ya. Tiket ke Jerman dalam 50 juta sudah termasuk. Gratis penerjemahan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman. Nah kalau 50 juta anaknya kerja sampai 3 tahun, berarti kan cashback 17 juta. Artinya Anda cuma bayar 23 juta saja. Selamanya enggak usah ngurusi anak, enggak usah ngirim duit ke Jerman lagi. Anaknya hidup mandiri, tertata, bisa punya warga negara, bisa punya green card. Lulus Ausbildung, mau kuliah silahkan, mau balik silahkan, mau kerja profesional gaji kali 2. Ini benefit kalau Bapak Ibu ngambil program Ausbildung. Dengan 23 juta mendapatkan benefit demikian banyak, saya rasa belum ada. Anda beli tiket program magang aja ke Jepang, berapa tiketnya? Belum belajar bahasa Jepang. Cuma habis magang 2 tahun pulang. Kalau di sini kita bisa green card, bisa kerja sebagai profesional, bukan kerja sebagai buruh. Nah, itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan ya. Jadi kalau kita bilang konklusinya, cukup 50 juta untuk Ausbildung. Kalau kuliah tadi minimal 200 juta. Ausbildung tanpa bantuan ortu bisa mandiri, 100% dapat kerja. Lah iyalah, lawang sudah belum berangkat sudah dapat kontrak seperti tadi kan udah jelas. Gaji awal minimal 1000 euro sudah jelas. Bisa jadi warga penduduk atau warga negara Jerman setelah 5 tahun. Sekarang udah 5 tahun, kalau nggak salah 1 tahun 2 tahun sudah bisa ya. Terus kalau kuliah ya ini biaya minimal 200 juta, tergantung orang tuanya. Tidak ada garansi diterima kerja. Kalaupun terima kerja ya saya bilang fresh graduate paling setara UMR. Kalau Tangerang 5 juta, anggap bagus-bagusnya 7 juta fresh graduate lah. Tidak ada pilihan selain WNI lah. Ini kalau ngomong tagar kabur aja dulu ya silakan dipertimbangkan. Kalau punya KTP Jerman kan lumayan, ada apa-apa bisa stay di sana. Ya ini gambarannya Bapak Ibu, saya rasa apa yang saya sampaikan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya aja, enggak apa-apa, saya buka sesi tanya jawab. Bebas mau tanya apapun itu.